Selamat datang di LPKP Albar College. Bersama saya Anusna Tabis, kita akan belajar bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft Excel 2010. Langsung saja kita ke video tutorial berikut. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel 2010. Di sini seperti biasa kita klik Windows Start, kemudian kita cari aplikasi Microsoft Excel 2010. Di sini sudah ada Microsoft Excel 2010. Kita klik. Ini adalah tampilan layar Microsoft Excel 2010. Belum kita simpan sehingga di sini masih tertulis book 1 atau belum ada nama dari file tersebut. Baik, yang pertama kita akan belajar bagaimana atau ada apa saja di Microsoft Excel 2010. Seperti halnya di Microsoft yang lain, tampilannya hampir sama, hanya saja Microsoft Excel 2010 ini lebih digunakan untuk membuat tabel, perhitungan, atau biasa atau sering disebut dengan istilah spreadsheet. Baik, kita mulai dari atas. Di sini ada tampilan pemanggilan cepat, ada save, kemudian ada undo, redo, dan kita bisa tambahkan, misalkan kita bisa tambahkan open seperti ini ya, dia akan muncul. Kita bisa tambahkan email dan yang lain, terserah teman-teman. Kemudian di bawah sini ada file menu. Di sini ada menu, insert, page layout, kemudian formula, kemudian data, review, view, dan Nitro Pro. Kita mulai dari menu home. Di menu home itu ada beberapa submenu. Yang pertama ada clipboard, kemudian ada submenu font, ada alignment, number, style, kemudian style, dan editing. Pada menu clipboard ada seperti biasa ada cut, copy, format painter, kemudian di menu font ada untuk merubah tulisan ya, kemudian merubah ukuran huruf, kemudian untuk membuat tebal ada atau bold, kemudian italic atau untuk membuat tulisan miring, kemudian underline untuk membuat tulisan ada garis bawahnya, kemudian ini untuk membuat tabel ada banyak sekali, ada all border atau button border, top border, dan lain-lain. Kemudian di sini ada untuk pewarnaan, ada color fill-nya, ada beberapa warna. Kemudian ada untuk warna tulisan. Kemudian di menu submenu alignment ada rata kanan, rata kiri, rata tengah. Kemudian di sini ada wrap tag. Nanti kita akan gunakan bagaimana cara menggunakan wrap tag. Kemudian ada center, mark and center digunakan untuk membuat rata tengah dari dua atau lebih kolom dijadikan satu. Kemudian ada number, di sini nanti kita akan gunakan juga. Ada formatting number, ada currency, ada accounting, dan lain-lain, atau kita bisa cari format number yang lainnya. Di sini juga ada pilihannya, ada persentase atau untuk menambah dan mengurangkan koma, 0 di belakang koma. Kemudian kita ke menu insert. Seperti biasa di menu insert ada insert table, di sini ada insert pivot table, ada insert picture, clip art, kemudian insert shape, smart art, screenshot, ada insert column, dan lain-lain. Ada insert word art, equation, dan simbol. Kemudian di menu page layout yang digunakan untuk mengatur tampilan dari halaman, margin ya. Di sini yang pasti ada margin di sini ya. Kita bisa gunakan normal, wide, narrow, dan kita bisa custom juga. Kemudian orientation untuk membuat landscape atau portrait. Kemudian size-nya kita bisa atur. Ada ukuran kertas letter, legal, A4, dan lain-lain. Kemudian di menu formula, di sini ada insert function-nya. Kemudian ada auto untuk rumus statistik, ada auto sum, auto average, count number, max, min, dan more function yang lain. Kemudian ada data, misalkan untuk mensortir data, di sini ada sort and filter, ada A to Z or Z to A, atau untuk memfilter dari data yang ada, atau membuat column to text to column, membuat remove or duplicate, validation data, dan segala macam. Oke. Kemudian di bawah menu bar ini ada baris satu lagi. Di sini ada yang di pojok sini ada tulisan A1. Ini adalah cell number atau sel nama atau name box dari sel yang ada di
yang kita sorot. Jadi nanti saya akan jelaskan apa fungsi dari A1 ini, menerangkan tentang apa. Kemudian di sini ada insert function, jadi ketika kita menuliskan rumus nanti ada di sini tulisan rumusnya ya, atau function atau formula. Nah, ini adalah layar Excel. Seperti ini layarnya Excel. Ini ada A, B, C, D sampai banyak sekali, sekitar 6.000 kolom. Jadi ini namanya kolom ya. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, seterusnya. Kemudian ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ribuan, sekitar 6.000 kalau saya tidak salah. Jadi ada banyak sekali baris dari Excel sehingga dia mampu mengerjakan data yang berbentuk kolom dan baris dalam jumlah yang sangat banyak dan besar. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana mengoperasikan layar ini, kita ke bawah dulu. Di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini adalah lembar kerja. Jadi kita nanti bisa bekerja di sheet 1 atau lembar kerja 1. Kita bisa bekerja juga di sheet 2, lembar kerja 2. Kemudian di sheet 3, lembar kerja 3, atau kita bisa tambahkan sheetnya. Jadi sheet 4, sheet 5, dan seterusnya. Ini adalah lembar kerja yang nanti bisa kita gunakan dalam pembuatan materi Microsoft Excel ini. Kemudian ini adalah scroll ya, untuk scroll ke kanan dan ke kiri. Dan ini adalah scroll bar juga untuk scroll ke atas dan ke bawah. Atau bisa juga dengan men-scroll mouse. Kemudian di sini ada tampilan normal, ada tampilan page layout seperti ini ya. Kalau tampilan page layout, ada juga tampilan untuk page break preview, jarang digunakan. Kita biasa dengan menggunakan tampilan normal seperti ini. Dan ini ada ukuran untuk view-nya. Normalnya adalah 100, bisa dikecilkan atau dibesarkan. Normalnya adalah 100. Kita posisikan di posisi normal. Baik, tadi di sini ada name box. Jadi ketika kita meletakkan kursor, jadi di Excel ini ada beberapa jenis kursor. Akan saya jelaskan satu persatu. Misalkan ada perubahan angka ini, ketika kita klik di sini, maka ini akan menjadi B2. Kita klik di sini C3, kita klik di sini menjadi D4. Ini adalah perpaduan dari kolom dan baris. Namanya disebut dengan name box atau sel nama, sel name atau name cell. Jadi kita ada di sel D4. D ini dari kolom D ya. Kemudian 4 ini dari baris keempat. Ini adalah letak kursor kita. Nah, untuk kursor sendiri itu ada beberapa macam. Jadi akan saya contohkan. Misalkan di sini saya ketik 1, kemudian atau saya ketikkan 1, 2, 3 misalkan seperti ini. Nah, ketika kita posisi normal seperti ini, kursor yang seperti tanda plus tebal ini adalah kursor normal atau kursor select namanya. Ketika kita lakukan klik di sini, dia men-select angka 1, 2, 3 yang ada di kolom D baris keempat atau sel D4. Nah, kemudian ketika kita geserkan ke atas seperti ini, di pojok bagian atas, maka kursor akan berubah menjadi segi 4 dengan panah. Ini namanya kursor copy. Jadi kalau kita klik, kita pindahkan ke sini misalnya, dia akan berpindah. Jadi yang tadinya D4 menjadi B7 atau di kolom B baris ke-7. Nah, ini adalah kursor copy atau kursor untuk memotong dari angka 1, 2, 3 tadi. Nah, kemudian kalau kita geserkan lagi ke bawah, ini adalah kursor copy atau menggandakan. Misalkan kita klik di bawah seperti ini, kita tarik. Nah, jadi dia akan mengcopy isi dari yang 1, 2, 3 pada kolom B7 tadi di B8, B9, B10 dan seterusnya. Dia akan ada angka 1, 2, 3 semuanya. Nah, itu perbedaan dari kursor. Jadi ada 3 jenis kursor untuk di lembar kerja ini. Kemudian ada juga kursor ketika kita geserkan ke sini, dia akan berubah menjadi kursor yang ada panah kanan dan kiri. Nanti ada fungsinya.
seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan belajar bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel ini dengan menginput data, mencoba menginput data, kemudian membesarkan, mengecilkan kolomnya, dan kemudian menyimpan. Oke, itu perkenalan dari Microsoft Excel 2010. Sekian dari saya, ketemu lagi dengan saya Aan Usnatabis di video selanjutnya. Selamat siang.